sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabiah berarti sahabat dari kalangan wanita. Kalau sahabat berarti sahabat Rasul dari kalangan laki-laki. Nah, ini perlu kita pahami. Ya, perlu kita ketahui. Apa itu sahabat? Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabiah berarti dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah cukup berjumpa saja dengan Rasulullah dikatakan sahabat atau sahabiah? Tidak. Ya, Abu Jahal ketemu enggak dengan Rasulullah? Pernah kita mengatakan sahabat Abu Jahal? Tidak. Maka syarat yang kedua dikatakan sahabat itu adalah orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masanya, kemudian dia mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang hidup bersama Rasulullah dan mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dikategorikan sahabat. Dan sahabat ini Bapak Ibu terbagi dua. Ya, yang terkenal ada sahabat Ansar, ada sahabat Muhajirin. Siapa sahabat Ansar? Orang yang berasal dari kota Madinah. Kenapa mereka dikatakan Ansar? Apa arti Ansar? Penolong. Merekalah yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setibanya Rasul di kota Madinah. Bahkan mereka menanti-nantikan kedatangan Rasulullah. Mereka menanti-nantikan purnama akan muncul di tengah-tengah kita, ya, membawa perubahan, membawa keberkahan, membawa cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Saking senang dan gembiranya sahabat-sahabat Ansar ini, mereka setiap harinya panjat pohon kurma, melihat dari jauh sudah datangkah rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka orang-orang Ansar ini, ya, menginginkan setiap mereka bagaimana Rasul bisa tinggal di rumah mereka. Seperti itu, Pak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang beliau mengatakan apa? Ayatul iman hubbul ansari wa ayatul nifaqi bughdul ansari. Bayangkan bagaimana mulianya sahabat-sahabat yang berasal dari Madinah ini. Salah satu tanda orang itu beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah apa? Hubbul ansari. Mencintai sahabat-sahabat yang dari Ansar. Itu Pak, bagian daripada iman. Bayangkan. Sampai Rasul mengatakan hadis seperti ini. Bagaimana kecintaan Rasulullah kepada mereka dan bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah luar biasa. Ya, maka tak heran kita Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah sampai di kota Madinah itu, ya, semua orang menawarkan, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah. Bahkan sahabat-sahabat yang lainnya, ya, dari kalangan Ansar juga menawarkan bantuan kepada sahabat-sahabat yang ikut bersama Rasulullah sampai mereka di kota Madinah itu, dan mereka tidak membawa apa-apa dari kota Mekah, meninggalkan seluruh harta mereka. Yang mereka bawa hanyalah pakaian yang di badan saja. Apa yang mereka tawarkan kepada sahabat Muhajirin? Subhanallah. Ya, nggak punya harta dikasih harta. Nggak ada pekerjaan dikasih pekerjaan. Nggak ada rumah dikasih rumah. Nggak ada tanah dikasih tanah. Nggak ada usaha dikasih usaha. Bahkan istri pun diberikan. Nah, jangan tuh Pak. Kalau awak mungkin piti belabi wagi kurang nama masalah Pak. Tapi kalau orang rumah wagi kurang deh. Baras Pak. Ya, seperti itu. Ya, itulah yang ditanamkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Muhajirin yang datang dari Mekah dengan sahabat yang berasal dari kota Madinah, yaitu sahabat Ansar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah itu, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ta'akhi. Apa itu ta'akhi? Mempersaudarakan sahabat yang datang dari Muhajirin dari Mekah dengan sahabat yang berasal dari kota Madinah. Ta'akhi, mempersaudarakan, itu penting Pak. Makanya kalau ada tetangga atau orang baru datang ke kampung kita ini, ya, perlu diperkenalkan.
bertambah cinta kita, bertambah ukhuwah, ya, persaudaraan di antara kita. Dan salah satu tanda dan salah satu pengikat ukhuwah persaudaraan itu adalah saling kenal. Kalau akhirnya bagaimana kita akan timbul rasa sayang kepada mereka, ya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka kita akan membahas, ya, salah seorang sahabiah, ya, yang dia berasal dari kota Madinah. Nah, kenapa saya bahas, ya, seorang sahabiah? Sering kita mendengarkan cerita tentang para sahabat, ya Pak, ya, sahabat kita ceritakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Khalid bin Walid, ya kan, Umar bin Abdul Aziz, ya, mungkin sahabat-sahabat atau kalang-kalang tabi'in yang rata-rata itu dari laki-laki semua, ya. Tapi saat ini saya ingin mencoba kita mengambil sebuah, ya, pelajaran, sebuah hikmah, ya, dari seorang sosok wanita. Ternyata wanita luar biasa, Bu. Luar biasa. Harus kita muliakan wanita, Pak. Bahkan agama yang paling memuliakan, ya, wanita di dunia ini adalah agama Islam. Agama Islam, ya, agama Islam luar biasa memuliakan wanita. Di tengah-tengah sebelum Islam itu datang, lihat wanita dianggap sesuatu yang hina saja, ya, yang hina, tidak ada gunanya, ya, hina sekali. Tapi datangnya Islam mengangkat derajat wanita. Maka kita ambil pelajaran dari sosok seorang, ya, sahabiah yang bernama, mungkin kita pernah mendengarnya, ya, Ummu Aiman. Siapa namanya? Ummu Aiman. Pernah dengar Bapak Ibu? Ummu Aiman itu siapa? Ya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ini, Bapak Ibu, pernah ikut perang bersama Rasulullah. Bayangkan, jihad, Pak, ya, berjihad, berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan seorang wanita ikut berjihad. Lah kita bayangkan, ya, kalau perang zaman dulu dengan zaman sekarang jauh kali berbedanya, Pak. Dulu langsung face to face, berhadapan satu lawan satu, Pak. Serang menyerang. Kalau sekarang perangnya dari jarak jauh saja. Ya, ini wanita ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari Ummu Aiman ini kita akan mencoba mengambil 3 hikmah yang luar biasa. Yang pertama tentang keimanan. Bagaimana imannya seorang Ummu Aiman? Ya, kemudian yang kita ambil dari Ummu Aiman itu apa? Bagaimana kesabaran seorang Ummu Aiman? Ya, kesabaran sangat luar biasa, Pak. Ya, kesabaran sangat dahsyat sekali. Kita kalau diuji oleh Allah seperti itu mungkin kita nggak sanggup. Tapi Ummu Aiman sanggup beliau. Maka kita ambil contoh pelajaran. Ternyata wanita bisa. Ternyata wanita itu kuat. Bahkan lebih kuat daripada laki-laki. Oh, dikatakan wanita itu perasaan. Betul, perasaan, Pak. Ya, tapi wanita itu lebih kuat menahan emosinya. Ya, yang ketika kita ambil dari Ummu Aiman itu apa? Akhlak mulia. Akhlak mulia. Ya, jadi Ummu Aiman itu nama aslinya ada yang mengatakan Rumaisah. Ya, siapa namanya? Rumaisah. Ada juga yang mengatakan namanya itu Rumaisah. Ada yang mengatakan Rumaisah, ada yang mengatakan apa? Rumaisah. Dipanggil dengan Ummu Aiman. Nah, beliau ini sebelum Islam menikah dengan siapa? Dengan Malik namanya. Kafir. Ketika Islam datang, ya, dakwah itu sampai ke kota Madinah, ya, dia masuk Islam. Ummu Aiman ini masuk Islam. Diajaknya anaknya. Siapa nama anak Ummu Aiman ini? Anas bin Malik. Ya, maka suaminya Malik marah kepadanya. Kenapa engkau bawa Anas untuk masuk Islam? Ya, akhirnya Malik marah dan dia meninggalkan istri dan anaknya dan dia pergi. Ya, nah ketika dia pergi bertemu dengan musuhnya, ya, akhirnya dia dibunuh orang, meninggal Malik. Tinggallah, ya, Ummu Aiman dengan anak beliau Anas bin Malik. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, ya, semua orang-orang Madinah memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apa yang ada di rumah mereka, mereka berikan kepada Rasulullah. Yang penting mereka memberikan sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun bentuknya, sebagai bentuk cinta mereka, ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ummu Aiman ini, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa yang dia mau bisa berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Harta tidak punya, ya, harta tidak punya. Apa yang dia berikan? Maka oleh Ummu Aiman, dia berikan anaknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan tuh, Bu. Lah ibu talak tuh, Bu, punya anak seorang laki lepai. Ada seorang ulama besar misalkan, ya, dia soleh luar biasa, ya, dia datang dari negeri jauh datang ke tempat kita misalkan, ya, kita tinggal sama anak sematang wayang. Kira-kira lei amuah ibu membarin anak ibu ke ustaz tuh, ke ulama kok, sanggup, Bu? Sanggup, Bu? Ini Ummu Aiman contoh, Pak. Tidak ada yang bisa dia berikan lagi, Pak. Anaknya dia berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan itu, anaknya semata wayang, ya, dia berikan kepada Rasul. Ya Rasul, semua orang memberikan kepadamu, ya, berbagai macam pemberian, dan saya tak ada yang bisa saya berikan kepadamu wahai Rasul, maka saya berikan anak saya kepadamu Rasul. Ya, untuk apa anak itu? Tentu membantu tugas-tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membantu kebutuhan-kebutuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disuruh apapun dikerjakan. Makanya, ya, Anas bin Malik ini banyak juga dia meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saking cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau, lihat bagaimana didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas bin Malik. Luar biasa, ya. Kalau Anas itu panggilannya masih kecil Unais. Siapa panggilannya? Unais. Ya, jadi banyak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diajarkan kepada Anas bin Malik ini. Ya, ada satu sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diungkapkan oleh Anas bin Malik. Ya, sekian lama dia bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, sekian lama. Ya, belasan tahun dia bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan puluhan tahun dia bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tak pernah satu kata pun yang keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyinggung hati perasaan Anas bin Malik. Tidak ada. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suruh Anas itu membeli sesuatu, ya, membeli sesuatu. Ternyata Anas pergi. Ternyata pergi kemana dia, Pak Ibu? Pergi main bersama teman-teman sebaya dia. Rasul menanti di rumah, kok belum juga balik si Anas ini, kemana dia? Ya, akhirnya saking lamanya Rasulullah menunggu, dia turutlah. Ternyata Rasul melihat Anas lagi bermain. Kalau awak, Bapak Ibu, awak suruh anak awak balik garam ke kadai, awak lagi masak, tidak pulang-pulang. Tidak pulang-pulang, Bu. Awak carinya, lupa main kelereng sama kawan-kawan. So, Bu, anak waktu, Pak, apa enggaknya, Bu? Mungkin marah kita, keluar sumpah serapah dari lisan kita. Waang disuruh takamang baik, ya, madawang, ya, keluar kata-kata tidak baik. Dan itu doa. Ya, kita ingin anak kita baik, tapi yang kita doakan apa? Mada, ya, jahat dan sebagainya. Tidak boleh. Ya, hati-hati lisan kita, Bapak Ibu. Jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik kepada anak-anak kita. Marah pun kita, emosi pun kita, Bapak Ibu, tetap kita jaga lisan kita ini. Ya, kalau bagus itu ketika marah, kita puncak marah kita datang, doakan dia. Ya, tapi kita marah nih, tapi kita doakan dia. Ya, insya Allah istijabah. Ya, insya Allah istijabah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul pun tidak marah, tidak nanya, kenapa engkau main wahai Anas? Itu tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Anas paham saja. Akhirnya dia pulang. Ya, Rasul nggak banyak tanya, Rasul nggak marah kepada dia. Lihat saja, selesai.
Ya, sudah paham Anas bin Malik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Anas sudah mulai ya meremaja, Anas kasihan melihat ibunya seorang diri. Seorang diri, Pak. Ibu seorang diri di rumah, seorang diri, tidak ada kawan, tidak ada siapa-siapa, Bu. Suntuk nak, Bu? Suntuk nak, Bu? Apapun suntuk mereka itu, Pak. Apa kalau misalkan orang rumah lah meninggal, anak lah pais merantau, saya nyawa tinggal seorang diri lah, Pak. Suntuk nak, Pak? Suntuk nak, Pak? Ah, suntuk. Ya, kadang-kadang ketika suntuk itu, tak fikir je di pikiran kita tu, nyo menikah balik. Olah tu. Ndak laki-laki ndak produksi sama keduanya. Ya, sama saja, Bu. Ya, ndak laki-laki ndak produksi. Oh, kecil orang laki-laki ndak juga, Bu. Oh, kecil orang produksi ndak juga dah. Ya, sama saja. Tergantung masing-masing pribadi kita. Ndak bisa kita generalisasikan semuanya. Oh, semua wanita seperti itu, ndak bisa. Oh, semua laki-laki seperti itu, tidak bisa. Ada orang baru sebulan istrinya meninggal, baru menikahnya dia. Banyak, Bu. Ya, tapi ada sikor. Insyaallah jemaah sikor elok orang. Ya, tapi sebaliknya ada juga. Baru seminggu suaminya meninggal, menikahnya balik. Banyak juga kecap apa, Bu. Kan sama seduanya. Laki-laki baru sama sedu. Ya, tergantung masing-masing kita. Ada ya, bahkan saya rasakan dan saya lihat langsung ya, tetangga saya, orang-orang dekat dengan saya ada seperti itu. Ya, meninggal tidak berapa lama lagi, meninggal suaminya, tidak lama menikah dia. Oh, meninggal istrinya, tidak lama menikah dia. Ada juga tidak menikah dia, Bu. Ya, dia masih muda, ya, meninggal suaminya, sampai sekarang tidak nikah dia. Ada orang kuat seperti itu. Ya, saya tanya sama istri saya, Pak, Bu, Dek, kalau abang meninggal, adik nikah lagi enggak? Kata dia, ya kan? Terus dia nanya lagi, kalau adik dulu meninggal, ayah nikah lagi deh. Lamu jawabannya, Bu. Ya? Subhanallah. Jadi Anas bin Malik ini kasihan lihat ibunya seorang diri. Akhirnya apa kata Anas? Bu, menikahlah, Bu. Menikahlah, Bu. Akhirnya menikahlah, ya, Ummu Aiman. Menikah. Siapa? Ya, calon suaminya. Jadi ada salah seorang, dia orang Ansar, tapi dia belum Islam. Belum Islam lagi. Belum Islam. Ya, namanya Abu Tulha Zaid bin Sahal Al-Ansari. Ya, orangnya gagah, Pak. Tampan, kaya raya. Ya, orang-orang Madinah itu, wanita-wanita Madinah itu terpikat sama dia. Tapi karena dia kafir, Ummu Aiman tidak menolaknya. Ya, menolak. Tidak. Ya, dan kita lihat sekarang Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, betapa banyak orang yang gara-gara dunia ya nikah beda agama. Nikah beda agama sah secara Islam? Tidak sah, Pak. Ya, tidak sah secara Islam. Mungkin undang-undang, nggak tahu saya, apakah dibolehkan atau tidak. Bolehkan di Indonesia, Pak, nikah beda agama? Boleh, Pak ya? Astagfirullah. Ya, secara hukum Islam itu tidak boleh, batal nikahnya. Kalau dia tetap menikah juga, berhubungan dia sama dengan dia berzina setiap hari. Nauzubillahi min dzalik. Ya, betapa banyak orang yang rela dia mengorbankan akidahnya, mengorbankan imannya, mengorbankan keyakinannya hanya gara-gara dunia, menikahi seseorang. Oh, dia orang kaya, dia orang tampan, rugi kalau nak menikah sama dia. Ya Allah ya Rahim. Ya, jangan sampai seperti itu. Disitulah letak kokohnya iman, ya, Ummu Aiman. Luar biasa, Pak. Dia pertahankan itu, walaupun dia gagah, walaupun dia tampan, walaupun orang banyak menanti-nanti dia. Tapi walaupun dia ditawar, walaupun dia dilamar, dia tak mau. Kalau engkau mau menikahi saya, syaratnya satu, apa? Islam. Seperti itu, Pak. Pak, kalau ada naga dewa, Bu, ya, datang orang kaya raya, tapinya Kristen atau Cino, jangan terima. Ya, Bu, ya,
jangan diterima. Ya, kalau Cina Islam enggak masalah dah. Tapi kalau Cina Islam jangan. Ya, kalau beda agama jangan diterima. Ya, bahaya, Bu. Bahaya. Ya, akhirnya menikahlah. Akhirnya ya, Abu Talha Islam dan dia menikah dengan Ummu Aiman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat bagaimana kokohnya imannya Ummu Aiman ini. Luar biasa. Ya, dia mempertahankan keimanannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun dunia memikatnya, walaupun dunia mengejarnya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah Ummu Aiman ini apa? Beliau ini Bapak Ibu, suatu ketika ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam kondisi lapar, sudah berapa hari tidak makan. Makan. Datang kepada Rasul, ya Rasul, aku dalam kondisi lapar. Sudah berapa hari ini aku tidak makan, ya Rasul. Ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada istrinya, wah istriku, ada makanan di rumah? Tidak ada. Tanya lagi yang lain, ada? Tidak ada. Bayangkan Bapak Ibu, seorang Rasulullah, pemimpin, ya, tidak ada stok makan di rumah, Pak. Nah, Ibu lagi ada stok makan di rumah, Bu? Nah, Ibu, kalau tidak ada, tanya semua Pak, Bu. Ya, Rasulullah tidak ada stok makanan, Pak, di rumah. Yang ada air minum saja. Ya, kalau dulu mungkin makanan yang ada itu ya gandum, roti kering, Pak. Kalau sekarang di rumah kita semua ada. Bahkan sampai saking banyaknya mubazir dia, busuk dia. Tidak termakan sama kita, saking banyaknya. Ya, alun habis yang ada oleh Bali leh. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada makanan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia tawarkan kepada para sahabatnya yang hadir ketika itu. Apa kata Rasulullah? Siapa yang mau menerima tamuku malam ini? Lama, Pak, orang yang mau menunjuk, Pak. Siapa kira-kira? Akhirnya angkat tangan Abu Talha. Angkat tangan beliau. Saya ya Rasul yang akan menjamu tamumu malam ini. Abu Talha tahu, Pak, sebenarnya tidak ada makanan di rumah, Pak. Ya. Adapun makanan itu sedikit, dan itu pun sebenarnya untuk anak-anak beliau yang belum makan seharian. Ya, malam itu berencana mereka akan makan bersama keluarga. Tapi kena ada tawaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mau menjamu tamu Rasul pada malam itu? Abu Talha angkat tangan. Akhirnya dibawalah tamu itu ke rumah beliau. Sampai di rumah dia sampaikan ke istrinya. Ya, nah, sampaikan istrinya, siapkan makanan. Ada tamu Rasulullah. Kaget istrinya. Makanan apa yang mau kita siapkan? Kata dia. Tidak ada makanan di rumah. Makanan pun ada sedikit tinggal, dan itu pun untuk anak-anak kita yang akan mau makan sebentar lagi. Ya, bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak ada. Pandai-pandai kamu saja bagaimana caranya supaya tamu kita ini makan. Ya, dibujuk oleh suaminya, tidurkan dulu anak, tidurkan dia. Udah tidur dia hilang nanti rasa lapar. Kalau itu seolah makan sama-sama gitu, Pak. Padahal mereka tidak makan. Ya, Abu Talha dan keluarga tidak makan. Yang makan itu hanya tamunya saja. Selesailah peristiwa malam itu. Keesokan harinya Rasul panggil Abu Talha. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Talha? Hai Abu Talha, Allah bangga, Allah tertawa, Allah senyum melihat kejadian tadi malam. Sampai turun ayat, Bapak Ibu, turun ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat peristiwa malam itu. Apa bunyi ayatnya? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu, Pak, luar biasa, Pak. Ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan kepentingan saudaranya di atas kepentingan dia pribadi, walaupun mereka butuh dengan itu. Ini luar biasa nih, Bapak Ibu. Tidak bisa sembarangan orang untuk bisa mengamalkan isar ini.
Ya, namanya isar. Ya, mendahulukan orang lain daripada kita pribadi, walaupun kita butuh, tapi kita dahulukan orang, Pak. Bila kita tidak dapat apa-apa, asalkan orang dapat, padahal kita butuh. Ya, itu namanya apa? Isar. Ya, sampai Allah ketawa, Allah bangga melihat peristiwa malam itu. Wa yu'siruna ala anfusihim. Ya, mereka mendahulukan orang lain atas diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sangat butuh kepada itu. Kira-kira lain sanggup apa? Sanggup apa? Ya, jujur apa, Pak? Jujur kita, Pak. Belum sanggup lagi, Pak. Ya, aduh anak awak kamu masuk sekolah tahun ajaran baru. Awak bawa piti pun pas untuk masuk sekolah anak awak. Tetapi tetangga awak tidak ada apa-apa, Pak. Tidak ada piti, tidak bisa naik sekolah, Pak. Awak ada piti tapi untuk anak awak sekolah, masuk sekolah. Pas lo pitinya segitu. Kira-kira le sanggup awak agi piti wa anak awak aku orang lain untuk masuk sekolah anaknya. Le sanggup, Pak? Sanggup, Bu? Itu baru materi, Pak. Piti bisa dicari, Pak. Wagi orang tua. Nah, sebenarnya kalau kita yakin, Pak, yakinlah, Pak. Saya di pesantren dulu ada orang tua. Sudah telat, Pak, berapa bulan anaknya belum bayar SPP, Pak. Mungkin ada 5 bulan tidak bayar SPP, Pak. Ya, waktu itu 1 juta per bulan. Berarti 5 bulan berapa juta, Pak? 5 juta dia harus bayar. Tapi nggak ada uang dia, Pak. Ya, ketika itu dia mau ingin angsur lah uang SPP anaknya itu. Ya, ketika dia mau bayar, Pak, dengar dia, ya, ada orang yang lebih banyak lagi, Pak, tunggakannya, Pak. Dan dia sudah mohon-mohon ke pihak pondok untuk diberikan apa keringanan dan sebagainya, Pak. Akhirnya apa? Dia undur untuk bayar SPP anaknya, Pak. Dia kasih uang itu kepada orang itu, Pak. Dia kasih, Pak. Mungkin nilainya 1 juta, ya, minimal dia bisa mengangsur, ya kan? Tapi apa yang terjadi setelah itu, Pak? Lunas yang 5 bulan itu, Pak. Entah dari mana datang uangnya itu. Ya, yakin kita sama Allah. Mana qasad sadaqatun min malin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, walau bahkan bertambah dan bertambah. Tapi wak kurang yakin, coba. Itu masalahnya, Pak. Tak yakin kita. Ya. Tak yakin, padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Ya, lihat. Ya. Nah, kisah yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, Abu Talha pergi berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berjihad. Kalau berjihad itu, Pak, nak hitungan hari doh, Pak. Ibu ya, hitungnya minggu bahkan berbulan-bulan. Berjihad itu, Pak. Kalau berjihad itu 2 saja pilihannya, Pak. Is azizan au mut syahidan. 2 saja. Ya, jihad ini tidak main-main, Pak. Kalau nak kuat iman, nak akan berangkat kita, Pak. Sebab apa? Taruhannya mati, syahid. Ya, perang itu tidak main-main, Pak. Kalau ikut perang itu 2 pilihannya. Kalau tidak hidup mulia atau mati syahid, itu saja. Dan tidak semua orang yang sanggup untuk ikut berperang. Hanya orang-orang yang memiliki iman yang kuat saja. Ya, akhirnya Abu Talha ikut bersama Rasulullah dalam perperangan. Ya, lama. Ya, nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang Bapak Ibu, ya, kadang-kadang suami atau laki-laki di antara kita ini ada yang tugasnya dakwah. Ya kan? Berdakwah. Nah, ya, mencari rezeki, bahkan berbulan-bulan tidak pulang-pulang, Pak, ya. Ada yang kerja di kapal pesiar, ya, berbulan-bulan dia di lautan saja. Ya. Nah, kita doakan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ketika itu Allah uji keluarga Abu Talha ini.
Dengan apa? Meninggal anak mereka. Ya. Istri beliau mau ngabarkan bagaimana kepada suaminya, Pak. Dulu tidak ada HP, Pak. Ada HP zaman Rasulullah. Ya. Dan mereka pun tidak tahu di mana peperangan itu terjadi. Dan siapa yang akan menyampaikan berita itu kepada suaminya? Tidak ada, Pak. Ya. Tibalah saat pulang suaminya, Pak. Ini, Pak, ya. Ini pelajaran bagi kita ibu-ibu. Ya, pulanglah suaminya Abu Talha. Ya. Apa yang dilakukan oleh Ummu Aiman? Ya. Dia persiapkan segala halnya, Pak. Ya, menyambut kedatangan suaminya. Dia dengar, ya, besok pasukan Rasulullah pulang, gitu kan. Akhirnya dia mendengar informasi, ya, mendapatkan informasi bahwasanya ada suaminya di kafilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia siapkan segala halnya, Pak. Dia masak dengan masakan yang paling enak, yang paling suka oleh suaminya. Ya, subhanallah. Dia sambut dan dia berdandan dengan sedandan-dandannya, secantik-cantiknya. Ya, menyambut kedatangan suami. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang berat yang akan disampaikannya kepada suaminya. Anaknya meninggal dunia dan suaminya nggak tahu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika suaminya masuk, ya, kaget suaminya. Nah, biasanya seperti ini, dilayani, masakan yang paling enak, ya, makanlah Abu Talha itu dengan puas, dengan sedapnya, ya, dengan nikmatnya, senang dia sambil ketawa-ketawa sama istrinya, ya. Sudah selesai makan, sampai di dewa itu dikatakan mereka melakukan hubungan badan suami istri. Ya, udah puas semuanya, udah tenang semuanya. Bertanyalah istrinya kepada Abu Talha, pada suaminya. Apa pertanyaan istrinya? Abang, kalau bahasa awaknya. Ya, nah, kalau ada orang menitipkan barang sama kita, ya Pak, ya, kalau ada orang menitipkan sesuatu kepada kita. Contoh misalkan ada tetangga rumah awak pai berangkat umroh, suami istri nyoba duo di rumah tuh, nggak ada keluarga, nyo punya oto, dititipnya oto ke tetangga, ke kita, Pak. Dititipnya mobil ke kita, Pak, ikut bo sama suami berangkat umroh, aku mau titip oto, kalau nyo pakailah, tapi dijago ya, kecek yang punya oto. Ya Allahumma shayyiban nafi'an. Yo, jawab. Berangkatlah mereka umroh. Umroh biasa 2 hari pulang mereka. Pulang mereka, Bapak Ibu, tuh datangnya ke rumah awak balik mengambil titipannya. Kira-kira ketika datangnya awak agina titipannya itu, Pak. Awak agina, Bu? Awak tahan atau agian? Tentu kita berikan. Karena tidak punya kita. Seperti itu. Ya, kata istrinya kepada Abu Talha, ya Abu Talha, kalau ada orang menitipkan barang atau sesuatu kepada kita, kemudian datang tuannya, pemilik barang itu mengambil, apakah kita berikan? Iya, kita berikan. Ya, bukan hak kita, bukan milik kita. Wahai suamiku, ketahuilah anak kita telah meninggal dunia, diambil sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu. Kaget Abu Talha itu, Pak. Kaget dia. Ya, yang makanan enak tadi, hambar jadinya, Pak. Yang nikmat sementara tadi itu tidak ada apa-apanya, marah dia. Ya, tidak menerima. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia ceritakan semua apa yang terjadi. Apa kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya? Barakallahu lakum fi lailatikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati ya kejadian kalian tadi malam. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul berikan ketenangan kepada beliau. Ya, beliau tenang, ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka anak keturunan yang banyak. Ya, satu dipanggil oleh Allah, Allah ganti lebih dari saudara.
Diriwayatkan dikatakan 7 anaknya Bapak Ibu, dan semua anaknya itu hafal Al-Quran. Subhanallah, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian yang luar biasa. Ya, di saat suami pergi berjihad, kita mengurus anak-anak kita, meninggal anak kita, siapa enggak sedih Bapak Ibu? Tapi dalam kesedihan itu, ya, ada kesabaran senjata kita. Kesabaran, apapun ujian yang Allah berikan, kuncinya sabar. Kalau kita sabar, insya Allah Allah akan berikan yang lebih daripada apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ya kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga ini Bapak, ya, dari seorang ya, wanita yang luar biasa ini, bagaimana keimanan beliau, dan bagaimana kesabaran beliau, dan bagaimana akhlak mulia beliau dalam menghadapi, ya, berinteraksi dengan suami beliau. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin lagi mendengarkan cerita nih Bapak Ibu, ya, kisah-kisah para sahabat yang berasal dari Ansor ini sangat luar biasa. Ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi ketika tahun 8 Hijriah, yaitu di bulan Syawal, terjadi di Ji'ronah. Terjadi di Ji'ronah. Ada rasa kecewa yang dialami oleh sahabat Ansar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kekecewaannya apa? Ketika itu selesai perang Hunain. Perang Hunain. Yang mana ketika itu pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang. Ya, banyak harta ghanimah. Banyak didapatkan harta ghanimah. Dan kita tahu bagaimana perjuangan sahabat-sahabat Ansor ini sangat luar biasa, Pak. Ya, kabilah-kabilah Quraisy atau kabilah-kabilah Arab yang lainnya ketika berjihad itu mereka tidak ada apa-apanya, Pak. Biasa-biasa saja. Tapi sahabat Ansor ini, mereka lah tameng pertama melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka lah yang mengobrak pasukan musuh, orang-orang kafir. Tapi ketika itu Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada satu keputusan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat sahabat Ansor ini kecewa, Pak. Kecewa kepada Rasul. Bayangkan, Pak, ada ayat, ya, sekelas sahabat Ansor bisa kecewa, bayangkan, apalagi kita ini Pak, iman kita ini Pak, tidak ada. Makanya Rasul mengatakan, jangan engkau cela sahabatku dari Ansor itu. Tidak bisa kita cela, Pak. Walaupun kita memiliki harta sebesar gunung Uhud, misalkan kita infakkan, ya, untuk menyamakan keimanan kita kepada sahabat-sahabat dari Ansor itu, Pak, tidak sama, Pak. Jangankan ya separuhnya, seperempat, bahkan sekecil pun tidak akan sama. Tidak akan bisa kita mencapai iman kita dengan mereka. Saking luar biasanya imannya para sahabat Ansor. Tapi mereka juga kecewa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kecewa? Insya Allah kita akan sampaikan nanti di pertemuan berikutnya, insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.